teman-teman, bagaimana nih kabar kalian semua? Kami harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Selamat datang dalam podcast Idea. Sebelum memulai podcast kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Agnes Insani dan rekan saya. Saya Patrick Randy. Kami dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan dan Ilmu Keguruan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, pada kesempatan podcast kali ini kami akan membahas tentang apa ya? Ada yang tahu? Kita akan membahas tentang apa nih, Karen? Pada podcast ini kita akan membahas seputar hal yang tak asing lagi nih di telinga kita, yaitu mengenai kenakalan remaja di lingkup sekolah. Kenakalan remaja? Apa sih, Kak, kenakalan remaja itu? Tolong dijelaskan dong biar teman-teman yang menonton juga tahu nih mengenai apa itu kenakalan remaja di lingkup sekolah. Nah, jadi kenakalan remaja ini merupakan suatu perbuatan atau tindakan menyimpang dan melanggar aturan, norma, atau hukum yang dilakukan oleh remaja. Nah, kenakalan remaja yang akan kita bahas kali ini akan mengacu kepada penyimpangan yang dilakukan oleh siswa terhadap peraturan maupun larangan di lingkungan sekolah. Nah, kalau menurut Kak Agnes, kenakalan remaja yang dilakukan di lingkungan sekolah itu wajar nggak sih, Kak? Sama minta tolong dong beriin contoh kenakalan remaja yang ada di lingkungan sekolah agar teman-teman yang menonton juga mengetahui nih dan mengetahui gambaran mengenai kenakalan remaja itu seperti apa. Kalau menurutku kenakalan remaja itu wajar ya. Masa remaja itu merupakan masa di mana manusia mencari jati dirinya. Dalam masa pencarian jati diri lah. Nah, di mana dalam masa pencarian jati diri ini biasanya manusia ingin mencoba segala sesuatu yang baru dalam hidupnya. Muncul berbagai macam gejolak emosi dan banyak timbul masalah di dalam lingkup keluarga, masyarakat, dan lingkungannya terutama di dalam lingkungan sekolah. Nah, contoh dari kenakalan remaja sendiri di lingkungan sekolah itu ada dua ya, yang berat sama yang ringan. Kalau yang ringannya tuh kayak masih bolos sekolah atau melanggar peraturan sekolah, atribut sekolah ya nggak lengkap gitu. Tapi kalau yang beratnya itu udah kayak seks bebas atau obat-obatan terlarang dan minum minuman keras. Aku juga sependapat sih. Kalau kenakalan remaja itu wajar terjadi dan sering kita jumpai terutama di lingkup sekolah. Tentunya dalam permasalahan ini itu akan penting ya untuk mengatasi penyimpangan yang dilakukan oleh siswa. Nah, Kak Agnes punya nggak nih pengalaman mengenai kasus kenakalan remaja di lingkup sekolahan? Ceritain juga dong respon atau cara yang dilakukan guru di sekolahan Kak Agnes dalam menangani permasalahan tersebut. Nah, kalau aku nggak punya pengalaman ya untungnya tentang kasus kenakalan remaja di lingkungan sekolah, tapi untuk backup-nya aku punya nih cerita punya temanku. Aku bakal ceritain, aku punya teman sekelas yang eksistensinya nggak terlalu kelihatan di kelas gitu, soalnya pendiam banget. Terus beneran pendiam nggak ada tingkah gitu lah. Tapi dia ini pintar gitu, walaupun nggak yang pintar jawab guru waktu guru lempar pertanyaan ya. Suatu saat dia tuh bolos sekolah, bukan yang sehari 2 hari, tapi dia bolos sekolah sampai seminggu, sampai wali kelasku menghubungi orang tua atau wali dan orang-orang terdekatnya. Tapi orang-orang terdekatnya tuh juga nggak tahu dia itu kemana, karena dia kan tinggal di kos gitu. Setelah seminggu dia nggak masuk, dia masuk sekolah lagi sehari. Tapi bolos lagi, begitu terus analoginya sampai pernah bolos sebulan. Ternyata di balik bolosnya dia tuh masuk geng, minum-minum, seks bebas, hingga hampir terjerumus ke dalam mengonsumsi obat-obat terlarang gitu, hampir aja.
Mengetahui mengetahui hal tersebut, dia dibawa untuk konseling di ruang BK. Saya tidak mengetahui bagaimana, hasil konseling dia ya, tapi kayaknya hasil konselingnya itu nggak berjalan dengan lancar, karena setelah itu dia bolos lagi hampir 2 bulan sampai berakhir DO dari sekolah. Oh, I see, I see. Lumayan parah juga ya kasusnya sampai di drop out kan. Iya nih, kalau pengalaman Kak Randy sendiri gimana? Wah, kalau aku sih puji Tuhan selama bersekolah nggak bermasalah sih. Nah, tapi sebagai gantinya, aku mau cerita ini pengalaman dari teman aku. Hampir sama sih sebenarnya kayak pengalaman yang diceritain oleh Kak Agnes tentang bolos sekolah. Nah, dulu sewaktu kelas 10 atau kelas 11 ya kalau nggak salah, ada temanku nih yang terjerumus ke pergaulan bebas. Nah, setiap hari temanku ini selalu nongkrong. Semenjak sering nongkrong, temanku ini sering bolos sekolah dan lebih milih untuk nongkrong daripada pergi ke sekolah. Bahkan bau badannya saja selama di kelas kayak bau rokok dan minuman keras. Akhirnya ketahuan deh sama guruku dan dibawa ke BK. Awalnya sih guru BK sepertinya hanya memberikan nasihat sama peringatan. Namun nasihat dan peringatan itu tidak mempan, sehingga opsi yang dipilih guru BK sepertinya melaporkan kepada orang tua temanku tersebut. Nah, pada waktu itu orang tua temanku tersebut dipanggil dan masuk ke ruang kejadian. Temanku itu sudah dan mungkin karena sudah jera atau takut ya sama orang tuanya. Aku kurang tahu lebih jelas sih. Tapi untungnya temanku itu sudah kembali normal dan fokus dalam belajar. Jadi guru itu perannya sangat penting ya, ternyata dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siswanya. Tentu saja nih sebagai pendidik atau guru tidak hanya sekedar memberikan ilmu pengetahuan saja, namun guru juga harus membantu segala permasalahan siswa, khususnya kenakalan remaja nih. Nah, guru juga dituntut untuk peka dalam mendidik siswa agar siswa tersebut dapat menjadi pelajar yang cerdas dan beretika yang baik. Nah, udah ngomong mulu nih, kita bacakan yuk sharing pengalaman yang ini kenakalan lingkup sekolah. Tonton juga dapat lebih tahu nih mengenai kenakalan remaja di lingkup sekolah dan apa sih hubungannya dengan guru. Oh ya, for your information, sebelumnya kita berdua sudah memberikan question box nih di Instagram dan sudah banyak teman-teman yang membagikan pengalamannya mengenai kasus-kasus kenakalan remaja. Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah sharing dan berbagi mengenai kasus-kasus kenakalan remaja yang pernah dialami di sekolahan serta cara guru untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita bacakan sharing dari teman-teman. Oke, yang pertama ini aku pilih dari akun @lupadiri_23. Wah, nama akunnya lucu banget ya. Semoga yang pemilik akun nggak lupa diri ya. Oke, saya bacakan. Kak, dulu di sekolahanku pernah ada kasus kejadian ada siswa yang terciduk merokok di toilet sekolah. Nah, setelah beberapa hari itu kita kumpul nih di aula. Nah, di aula ternyata kayak ada penyuluhan dari Pak Polisi mengenai narkoba dan rokok. Jadi intinya di penyuluhan itu kami semua disuruh untuk menjauhi rokok dan narkoba. Wah, pengalaman yang lumayan menarik ya. Bagaimana nih Kak Agnes tanggapannya mengenai sharing pengalaman itu? Kalau menurutku pribadi, tindakan yang dilakukan oleh guru dengan meminta bantuan kepada polisi untuk melakukan penyuluhan mengenai bahaya narkoba, rokok udah sangat bagus ya. Ternyata guru tersebut cepat tanggap dalam mengatasi penyimpangan rokok yang dilakukan oleh siswanya.
Bener banget nih. By the way, tahu nggak sih tindakan yang dilakukan guru tersebut termasuk dalam tindakan apa? Nah, tindakan tersebut merupakan salah satu tindakan preventif. Nah, tindakan preventif ini dilakukan oleh guru demi mencegah terjadinya kasus merokok yang terjadi di sekolah tersebut. Nah, jadi kasus mengenai merokok di sekolahan itu tidak akan diharapkan tidak akan terulang kembali. Giliran aku ya, ini yang bacakan the question box-nya dari akun @__titik_neobugs tentang judi nih. Aku mau bagiin pengalamanku waktu duduk di bangku kelas 11. Aku pernah ketahuan main judi dadu bersama hampir seluruh anak laki-laki kelasku. Kami dipanggil BK dan konseling cukup lama, dari jam kelas kedua hingga pulang sekolah. Besoknya kami masih harus menghadapi wali kelas lagi untuk masalah ini. Kami diberikan sanksi berdiri, angkat kaki, dan jewer telinga selama belajar untuk seminggu. Alhasil kami jera dengan hukuman dan sadar akan nasihat dari para guru. Sekian, itu aja Kak yang bisa aku bagiin. Terima kasih. Gimana nih tanggapan dari Randy, dari Kak Randy nih? Wah, kalau menurutku sanksi yang diberikan kurang tegas ya. Seharusnya guru memanggil orang tua atau wali murid karena judi termasuk masalah yang serius ya. Jika orang tua itu tahu permasalahan tersebut, maka anak itu juga akan diperhatikan nih di lingkungan keluarganya, sehingga kemungkinan permasalahan mengenai judi tersebut tidak akan pernah terjadi lagi dan kemungkinan kecil akan hilang. Oke, yang selanjutnya aku mau bacakan nih dari akun @Wenzi. Wah, begini nih Kak, dulu sewaktu aku SMA, aku punya pengalaman yang memalukan nih Kak. Aku dan temanku dulu pernah dihukum lari keliling lapangan di sekolah selama 10 kali. Nah, kenapa dihukum? Karena aku ketahuan cat rambut pada saat inspeksi rutin di kelas. Nah, selain dihukum ke lapangan, aku juga disuruh nih buat ngehitamin kembali rambutku. Nah, setelah kejadian itu, aku jadi malu sih, Kak, buat keluar kelas. Bahkan aku selama seminggu nggak berani keluar dari kelas saat jam istirahat, karena malu nih dilihat teman yang lain. Nah, itu sih Kak pengalaman yang tak terlupakan yang pernah aku alami. Aku juga mulai menyadari sih Kak bahwa perbuatan yang aku lakukan itu salah. Wah, bagus banget ya, harus setiap setiap kesalahan yang kita miliki harus apa ya? Harus sadar ya, kita Deteksi. harus menyadari segala perbuatan yang iya benar sekali. Nah, bagaimana sih tanggapan Kak Agnes mengenai pengalaman yang menarik ini? Kalau menurutku, memang sih remaja itu pasti menginginkan dirinya untuk tampil terkini gitu loh, tampil lebih menarik. Tapi juga harus ingat tempat, situasi, dan kondisi ya. Sebagai seorang pelajar tidak baik jika mengecat rambutnya, apalagi itu pasti udah ada di peraturan sekolah ya, dilarang untuk mengecat rambut. Namun hal yang dilakukan oleh guru juga memberi sanksinya menurutku kurang kurang tepat ya, karena untuk mempermalukan anak-anak itu menurutku kurang kurang tepat sih. Tapi kalau menurut Kak Randy gimana? Aku juga sependapat sih Kak sama komentar dari Kak Agnes. Nah, tidak semua permasalahan dapat terselesaikan dengan hukuman. Nah, sebenarnya maksud dari guru tersebut baik. Guru itu memberikan hukuman supaya siswa tersebut tidak melakukan kesalahan lagi dan lebih disiplin dalam mematuhi peraturan sekolah. Namun menurutku hukuman fisik tidak berperan ya. Mungkin saja hukuman fisik tersebut dapat merusak mental siswa. Nah, oleh karena itu seharusnya lebih mempertimbangkan lagi nih cara untuk mengatasi penyimpangan yang dilakukan oleh siswa. Mungkin saja bisa dengan menahu saja. Apabila tidak mempan,
guru dapat menggunakan opsi lain selain hukuman fisik. Oke. Wah, tak terasa ya kita berbincang-bincang selama lebih dari 10 menitan ya Kak Ren. Padahal masih banyak nih sharing pengalaman-pengalaman yang kita terima dari teman-teman ya Kak. Tapi yang kita dapat bahas hanya 3. Mungkin pada kesempatan podcast selanjutnya akan kami bahas ya teman-teman. Oke, menurutku yang dapat disimpulkan dari podcast kali ini yaitu ternyata kenakalan remaja masih banyak terjadi nih, apalagi di lingkup sekolah. Oleh karena itu, guru sebagai pengganti orang tua di sekolah harus peka dan cepat tanggap dalam mengatasi penyimpangan-penyimpangan tersebut. Nah, benar banget nih Kak, sebagai tenaga pendidik, seorang pendidik harus mampu mengenali kenakalan remaja dan membimbing anak-anak untuk mau keluar dari perilaku-perilaku menyimpang dan mau mengikuti dan mau mengakui kesalahan, juga memberikan efek jera. Nah, semoga dengan berbagi pengalaman seperti ini kita dapat merefleksikan diri kita ya Kak, apalagi kita dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ya, yang notabene-nya nanti mungkin jadi guru harus cermati mengenai permasalahan kenakalan remaja ini. Oke, sekian dari kami dari podcast Idea. Saya Agnes Insani dan rekan saya. Saya Peter Randy. Pamit undur diri ya teman-teman. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye.